Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa? Atau biasa di luar kan? Luar biasa. Haleluya. Mari tetap bersemangat, karena firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita beroleh bagian dalam Dia. Pertama, kita memperoleh iman bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah. Sehingga dengan iman itu kita mendapat bagian dari apa yang dimiliki oleh Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang memiliki segala-galanya, segala yang diperlukan oleh manusia di bumi sampai di sorga, Allah punya. Sehingga tidak ada yang berkekurangan jikalau ada di dalam Dia. Dialah sumber segala kehidupan. Dan oleh karena itulah kita harus bersyukur. Amin. Kita harus berterima kasih karena kita diikutkan di dalam Dia. Kita mendapat kuasa dari Dia, mendapat berkat, kemuliaan. Jadi Allah memberikan janji-janji yang begitu manis dan baik bagi kita. Tetapi untuk memperoleh semua apa yang dijanjikan oleh Allah itu, ada satu hal yang kita harus miliki, yaitu ketekunan. Semua kita berkata dulu, ketekunan. Iya, ketekunan. Firman Tuhan dalam ayat 36 ini mengatakan, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah. Semua itu akan kita peroleh sesudah kita bertekun di dalam Tuhan. Ibu bapak tentu tahu apa arti kata bertekun. Tahu bertekun? Bertekun artinya bahwa kita harus selalu dan selalu melakukan
Tuhan tuntut bagi kita, yaitu supaya kita bertekun melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi kita harus bertekun melakukan kehendak Allah. Barulah kita akan mendapatkan upah. Karena Tuhan berjanji akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu identik dengan bekerja. Bekerja. Orang yang bekerja akan mendapat upah. Dan bekerja tidak boleh terlepas dari ketekunan. Jadi orang yang bekerja dengan tekun akan mendapat upah. Tetapi orang yang tidak bekerja dengan tekun atau malas tidak akan mendapat upah. Jadi kita akan berhasil secara rohani kalau kita tekun. Juga dalam kehidupan jasmani kita akan sukses kalau kita tekun. Bukan hanya di dunia kerohanian dituntut sebuah ketekunan. Bukan pula hanya di dunia yang jasmani ini dituntut sebuah ketekunan. Tetapi di dalam segala hal hidup kita, kita harus memiliki yang namanya ketekunan. Karena di balik ketekunan ini ada upah, ada berkat. Di balik setiap usaha pekerjaan kita ada berkat. Kalau kita membuka usaha, membuka toko, ada upah, ada berkat, ada rezeki di dalamnya. Tetapi rezeki yang akan kita peroleh dari toko atau usaha yang kita kelola tergantung dari ketekunan kita mengelola usaha itu. Amin. Iya, tekun. Kalau kita malas mengelola dagangan kita, kita malas, kita tidak rajin, bahkan kita tidak mengelolanya dengan baik, maka tidak mungkin usaha kita itu akan mendatangkan berkat. Oleh karena itu, di dalam kerohanian juga Allah berjanji memberi upah kepada kita semua. Upah di bumi dan upah di sorga. Satu yang dituntut oleh Tuhan adalah kita harus tekun melakukan kehendak Allah. Haleluya. Tekun melakukan kehendak Allah, yaitu kita tekun mengerjakan keselamatan kita. Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 12, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ketekunan itu luar biasa manfaatnya dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 10 ini, tulisan ini dikirimkan kepada mereka supaya jemaat ini tekun.
pada saat mereka mengalami penderitaan. Bukan ketika jemaat ini mengalami hal yang menyenangkan. Dalam ayat 34 dikatakan begini, Ibrani 10 ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Amin. Jadi ketika orang-orang kudus ini mengalami penderitaan yang berat, dalam ayat 23 juga dikatakan ketika mereka mengalami cercaan dan penderitaan, bahkan ketika harta mereka dirampas, harta dunia mereka dirampas, firman Tuhan mengingatkan kepada mereka agar mereka jangan melepaskan kepercayaannya, tetapi harus tekun, tetap bertekun di dalam kepercayaannya itu. Apabila kita, ibu bapak, tekun, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang tahan uji, tahan segala-galanya. Ibu bapak mau menjadi orang yang tahan uji? Mau menjadi orang yang tahan segala-galanya? Makanya ada orang bernama tahan segala. Haleluya. Tahan segala. Ya, orang Papua, ada juga Papua berkata ya, namanya si buaya ya. Banyak nama-nama ya, tahan segala. Apa lagi ya? Memang kalau orang Papua ada marga buaya, kambuaya namanya, kambuaya. Jadi dalam 5 kita baca dalam Roma 5. Dalam Roma 5, ketekunan itu akan membuat kita tahan uji. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Hebat. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang tahan uji, maka kita harus bertekun di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini akan mengalami banyak ujian. Itu sudah dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10, bahwa seluruh dunia akan mengalami pencobaan. Tetapi orang-orang yang bertekun menantikan Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Akan dilindungi. Dan hanya orang-orang yang tekun di dalam Tuhan yang akan sanggup menghadapi ujian-ujian yang ada di depan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, mempersiapkan kita menghadapi ujian-ujian itu dengan mengajar kita untuk tekun. Tekun. Ketekunan adalah sebuah ciri khas orang Kristen. Apa terlebih orang Pantekosta. Amin. Ya, ketekunan. Ketekunan mereka beribadah, ketekunan mereka berdoa, ketekunan mereka mengasihi, dan ketekunan mereka bersekutu. Itu ciri yang khas sekali. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, kita melihat di sana
bahwa gereja mula-mula memiliki ketekunan yang luar biasa, yaitu bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Mereka tekun mendengarkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam berkumpul memecahkan roti, dan mereka tekun dalam berdoa. Haleluya. Jadi keempat hal ini kita harus miliki. Tekun beribadah, tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun bersekutu, berkumpul. Bukan untuk membahas togel maksudnya berkumpul kita. Amin. Tapi membahas firman Tuhan dan memecahkan roti, perjamuan kudus dan perjamuan kasih, dan berdoa. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana hebatnya Abraham, ketekunannya, kesabarannya luar biasa, membuat Tuhan terkejut, terheran-heran, membuat Tuhan kagum. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, Abraham, go out please dari kampung halaman. Dia keluar, tinggalkan orang tua, dia tinggalkan. Berjalan kau ke negeri yang akan kutunjukkan. Masih akan ditunjukkan. Berjalan, belum ada alamat yang jelas. Berjalan kau ke negeri yang akan kutunjukkan. Dia ikut berjalan. Allah heran melihat Abraham. Kok taat banget anak ini. Sabar, tekun. Lalu Allah pun mau menguji ketekunannya, menguji lagi ketaatannya lebih dalam lagi. Dan dia uji dengan meminta Ishak. Ishak anak yang paling dikasihinya, yang paling menyenangkan hatinya, yang ditunggu-tunggunya selama puluhan tahun. Itu pun diminta oleh Tuhan. Tapi Abraham tidak ada perkara yang sulit bagi dia untuk melakukan firman Tuhan. Dia lakukan. Karena Tuhan melihat Abraham ini begitu taat, maka Allah pun heran. Dia kaget. Akhirnya Allah pun angkat tangan dan bersumpah. Allah menjadi angkat tangan. Kalau tadinya Allah itu hanya berjanji akan memberkati dia, sekarang dia tidak lagi hanya berjanji, dia langsung angkat tangan. Aku bersumpah akan memberkati engkau dan memberkati semua keturunanmu, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ibu bapak, saya dan saudara, bisakah kita membuat Allah bersumpah? Bisa ya? Bisa. Buktinya kalian diam, berarti bisa itu ya? Bisa. Kita harus bisa membuat Allah angkat tangan sama kita. Kita harus bisa membuat Allah itu heran melihat ketaatan kita. Itu yang Tuhan cari. Ibu bapak merasa bersalah kalau tidak beribadah? Ada orang kalau tidak beribadah dan jantungnya melebur-lebur. Atau justru bahagia kalau tidak beribadah? Iblis saja gemetar. Iblis gemetar. Iblis itu gemetar dia terhadap Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 19. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, yaitu akan Allah ada, dan mereka gemetar. Gemetar. Iblis gemetar. Gemetar terhadap Allah.
kita anak-anaknya harus gemetar, gentar. Seperti tadi dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau iblis gemetar terhadap Allah, mengapa kita tidak menunjukkan sikap hati yang gemetar terhadap Dia apabila kita jauh dari Tuhan? Dan kita melihat di sini bagaimana waktu itu Abraham menunjukkan ketekunannya yang membuat Allah pun kagum dan angkat tangan. Saya percaya kita memiliki sikap yang seperti itu di hari-hari ini. Jemaat atau orang-orang Ibrani ini dikoreksi ketekunannya ketika mereka dalam perjuangan yang berat. Kita bisa tekun jikalau kita diberkati, jikalau perjalanan kita mulus. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bersyukurlah kalau pada hari-hari ini keadaanmu terpuruk. Bersyukur. Kalau keadaan kita hari-hari ini mungkin terpuruk, baik secara kesehatan ataupun secara ekonomi, kita harus bersyukur karena Tuhan mau menunjukkan mukjizat dalam hidup kita. Amin. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 1. Yakobus 2, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika kita terpuruk, mungkin ketika kita bangkrut hari ini, inilah yang harus kita syukuri, inilah yang harus kita buktikan bahwa Allah yang kita sembah hidup dan kita menunjukkan ketekunan kita di dalam Dia sampai ketekunan kita itu matang. Dan kalau sudah matang ketekunan kita, maka kita pada akhirnya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Zakaria. Zakaria ini sudah memiliki istri dan mereka sudah lama berumah tangga, tetapi belum mempunyai anak. Waktu muda, waktu masih baru pengantin muda, mereka berdua berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi sampai mereka tua, toh juga mereka tidak dikaruniai Tuhan Allah. Sampai lanjut umurnya, sudah tua. Tetapi ketika usianya sudah semakin tua, malaikat datang kepada Zakaria dan langsung berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, Zakaria. Doamu telah dikabulkan oleh Tuhan." Doa apa? Doa tentang apa? Yaitu doa bahwa dia meminta anak kepada Tuhan. Karena malaikat itu berkata, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan, bahwa istrimu Elisabeth akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia
Yohanes. Berarti dia sudah lama berdoa dan berdoa terus untuk kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya. Tetapi lama Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan tidak mau memberikan. Lalu mengapa Tuhan akhirnya memberikan? Kita tahu bahwa Zakaria ini pekerjaannya adalah seorang imam yang bekerja di bait Allah. Dia harus pada giliran-gilirannya harus membakar ukupan untuk Tuhan di bait Allah. Itu terus dilakukannya selama dia hidup. Selama dia menerima jabatan itu, dia tidak pernah goyah melakukannya. Dia selalu melakukannya. Saat doanya pun tidak dijawab, dia terus melakukan tugasnya di hadapan Tuhan dengan tekun. Sehingga pada suatu kali ketika dia sedang tiba giliran dengan rombongannya untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan dalam Lukas 1 ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab jika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang dituju untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Haleluya. Zakaria sendiri pun sudah lupa doanya. Dia tidak ingat lagi doa-doanya itu karena dia sudah tua dan dia tidak mendoakan itu lagi. Mungkin dalam hatinya, ya udahlah kalau memang begini kehendak Tuhan tidak mengapa, tetapi aku tetap melayani Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat dia tetap tekun melayani Tuhan, maka Tuhan pun mengabulkan doanya. Haleluya. Nah, ketika kita tetap tekun melayani Tuhan, ketika kita tetap tekun melakukan kehendak Tuhan, maka apa yang kita doakan yang belum dikabulkan oleh Tuhan, itu akan dikabulkan oleh Tuhan ketika ketekunan kita sudah menjadi matang di hadapan Tuhan. Amin. Itulah makanya tadi Petrus katakan, dan biarkanlah ketekunanmu itu menjadi matang. Dan kalau ketekunanmu itu sudah matang, maka akan menjadikan kamu utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Karena itu bertekunlah, karena ketekunan itu adalah menjadi onderdil. Tahu onderdil? Spare parts yang kita perlukan di dalam hidup pengikutan kita kepada Tuhan. Ketekunan itu, kita harus tetap tekun mengikut Tuhan di saat kita terpuruk sekalipun, baik dalam perjuangan yang berat, dalam penderitaan. Justru disitulah kita harus menunjukkan ketekunan itu. Zakaria ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia tetap semangat melayani. Amin. Dia tetap semangat melayani. Dia terus berdoa, Tuhan berikan aku anak. Tuhan, aku yang membakar ukupan di rumahmu, tapi aku sendiri gak dapat anak. Macam mananya kau Tuhan? Apa nanti ku bilang sama orang-orang? Tapi Tuhan bilang, no,
Tuhan tidak mau kasih. Tetapi Zakaria dia tetap tekun menjalankan tugasnya di bait Allah, tekun melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan pun memberikan apa yang diinginkannya. Haleluya. Marilah kita tekun. Janji yang diberikan Tuhan kepada kita sangat besar. Upah yang Tuhan sediakan bagi kita sangat besar dan banyak yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi untuk memperoleh semuanya itu kita harus tekun. Tekun beribadah. Itu yang pertama. Amin. Sudah, kau dijulurkan tekun beribadah. Keempat hal yang dilakukan jemaat yang pertama itu ada 4 hal. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam persekutuan, tekun di dalam berkumpul, memecahkan roti, dan keempat tekun dalam berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong kami yang setia, penolong kami yang ajaib, penolong kami yang sanggup memelihara kami di tengah-tengah dunia yang sukar sekalipun. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memelihara kami, sanggup memberkati kami, sanggup melindungi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan bertekun melakukan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya kami akan menerima upah, menerima semua apa yang Kau janjikan bagi kami, berkat di dunia sampai hidup kekal di surga. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus topang kami melakukan firman Tuhan, melakukannya di dalam hidup ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Firman-Mu menjadi hidup kami. Terima kasih Bapa.